Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Mamsaki. Kali ini aku akan nepatin janji aku kalau aku mau lanjutin cerita-cerita tentang bagaimana aku menjalani hari-hariku pada waktu masa pandemi. Kurang lebih kemarin 2 tahun, bahkan hampir 3 tahun ya, ngejalanin masa pandemi sebagai seorang ibu rumah tangga yang juga betul-betul terkena dampak yang ya cukup menguras emosi dan air mata. Bisa dikatakan seperti itu ya, karena aku termasuk yang betul-betul merasakan dampak dari pandemi. Yang pertama, suami aku itu jadi kehilangan kerjaan karena pandemi kemarin. Sebetulnya sih bukan kehilangan pekerjaan karena diberhentikan ya. Jadi pekerjaannya itu tetap berjalan, tetapi nggak ada penghasilan. Itu dampak pandemi itu. Jadi sama aja kayak ya udah nggak ada penghasilan, nggak ada pekerjaan ya, sama aja seperti itu ya. Terus aku juga harus betul-betul selain menjadi ibu rumah tangga di sini tuh menjadi guru untuk 2 anak-anak aku, yang dimana yang pertama itu TKA dan yang besar itu SD kelas 1. Jadi memang masa-masa pandemi itu berat, cukup berat, tapi alhamdulillah pada akhirnya bisa dilalui atas izin Allah, atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Alhamdulillah sekali aku masih dikasih kewarasan untuk bisa menjalani hari-hariku pada saat itu, walaupun berat tapi aku dikasih kekuatan, dikasih terus tuntunan. Akhirnya aku bisa melewati itu semua dengan alhamdulillah dengan baik-baik saja. Walaupun pada awalnya ya ada rasa khawatir, ada rasa takut, bagaimana ini ke depannya dan sampai kapan. Pada waktu itu kan kita nggak pernah tahu ya kapan pandemi itu akan berakhir dan seperti apa pada akhirnya, itu nggak ada yang tahu. Banyak kecemasan, banyak kegelisahan pada waktu itu juga kan. Pada waktu suami sudah tidak ada pemasukan, tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan lagi karena dampak dari pandemi itu, sehingga suamiku juga pantang-panting betul-betul gimana nih caranya. Walau bagaimanapun kan kita harus sehari-hari semua harus tetap berjalan gitu kan ya. Walau bagaimanapun harus tetap mencari cara supaya kehidupan bisa terus berjalan walaupun dengan kondisi pandemi seperti kemarin itu. Tapi dibalik semua itu, aku tetap bersyukur dan alhamdulillah aku bisa mengambil hikmah yang luar biasa dari kejadian pandemi kemarin. Nah, mungkin kita berbeda-beda ya, setiap orang tuh ada yang terkena dampaknya secara, mungkin ada yang secara kesehatan mental bahkan, atau kesehatan fisik, kesehatan finansial, semua terdampak gitu ya. Jadi memang kemarin itu semua kita sedang diuji, yang ujiannya tuh luar biasa sekali gitu ya. Dan aku salah satu yang terkena dampak secara finansial ya gitu. Alhamdulillah sekali kemarin pada saat pandemi itu, alhamdulillah keluarga kami itu dilindungi, alhamdulillah tidak terganggu secara kesehatan atau apapun tuh, alhamdulillah kita sehat walafiat gitu kan ya. Kalau masalah kita ada terdampak secara finansial, ya itu masih bisa kita usahakan, walaupun juga ya kita ya luar biasa butuh apa ya, kita harus betul-betul tawakal sekuat-kuatnya, doa sekuat-kuatnya, dan kita berikhtiar semampu kita. Pada waktu itu yang dilakukan suami aku tuh berusaha kita cari informasi yang bisa jualan. Waktu itu suami aku sampai jualan buah-buahan, aku masih ingat. Jadi suamiku tuh ngambil kayak dari agen-agen buah-buahan ya, karena kan pada waktu pandemi itu kan banyak orang yang nyari konsumsi makanan yang sehat untuk jaga daya tahan tubuh gitu. Jadi suamiku tuh nyari semua kontaknya, semua di WA dia promosiin, misalkan teman-temannya ada yang butuh buah apa, terus nanti dia jualin, dia ambil dari agennya, terus dia jualin kayak gitu terus ya. Itu terasa berat banget waktu itu, karena memang juga ya yang biasanya kita pegang uang dari hasil kerja suami, aku bisa cukup-cukupin untuk sehari-hari. Nah ini aku udah mulai ya bisa dikatakan
lumayan keteteran gitu, karena kan ya kebutuhan tetap berjalan tapi pemasukan juga berkurang drastis gitu. Sementara aku juga harus tetap bisa baik-baik aja. Dan alhamdulillah aku bersyukur aku masih bisa tetap di depan anak-anak itu. Aku dan suami fight. Kita benar-benar tidak memperlihatkan pada waktu itu kalau kita tuh sedang ada dalam kondisi gelisah, ada dalam kondisi banyak kekhawatiran, banyak yang dipikirkan gitu. Aku mencoba untuk suamiku biarkan dia fokus untuk berikhtiar, dan aku membantunya dengan doa, dengan support, dan aku juga tetap menjaga suasana di rumah itu supaya anak-anak itu tidak terbawa suasana orang tuanya yang sedang tegang, sedang gelisah pada waktu itu. Aku mencoba untuk tetap tenang di depan anak-anak tuh. Aku selalu ngajak anak-anak, ayo kita berdoa semoga masa-masa pandemi ini cepat selesai. Mengajarkan anak-anak untuk walaupun kita ada di rumah aja, ayo kita melakukan banyak aktivitas yang mereka sukai. Pada waktu itu kan ya anak-anak juga pasti secara mental sebenarnya mereka kaget, karena yang tadinya mereka dibebaskan main di luar gitu ya, bisa main dengan teman-temannya, dibatasi, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa main dengan teman gitu kan. Jadi pada waktu itu aku juga berusaha untuk supaya anak-anak secara mental juga tidak terganggu gitu ya. Secara mental mereka bisa tetap bahwa ya walaupun mereka aku kasih tahu bahwa sedang pandemi dan mereka sudah mengerti juga gitu, tapi aku kasih tahu mereka bahwa di rumah itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman, dan insya Allah kita juga sudah berusaha sebaik mungkin menjaga diri kita. Insya Allah Allah akan melindungi kita gitu. Jadi aku benar-benar ngasih kegiatan banyak untuk anak-anak. Nah, PR yang paling besar waktu itu bagi aku gitu ya, peran aku di situ, selain sebetulnya sebelum pandemi pun aku betul-betul mengontrol setiap pendidikan anak-anak aku. Jadi aku benar-benar aware gitu, tidak melepas begitu saja. Ya udah, anak udah dapat pendidikan akademik di sekolah, ya sudah gitu. Aku cuma tinggal di rumah itu ngecek-ngecek aja tuh enggak. Aku tuh biasanya bukan hanya sekedar ngecek-ngecek aja, tapi aku biasanya evaluasi. Kemudian aku juga betul-betul tanya sejauh mana anak bisa memahami setiap materi yang dia belajar di sekolah. Kalau misalkan dia ada kendala apa, ada kesulitan apa, dia misalnya gak berani nanya ke gurunya nih, tapi sebenarnya dia belum ngerti ini gimana. Nah, aku biasanya di situ suka bantu gitu untuk ngasih yang sebisa aku lakuin dari dulu juga. Jadi aku pas pandemi juga ya udah aku rutinitas ya seperti itu. Cuman kalau mungkin dulu waktu sebelum pandemi itu kan aku juga jadi kayak ada kerjasama ya di sekolahnya dan di rumahnya gitu. Nah, sedangkan ketika pandemi itu ya semua total di aku, karena sama sekali anak-anak tidak ke sekolah. Sebetulnya kalau yang kecil, yang usianya pada waktu itu kan anakku yang kedua itu usianya masih 4 tahun. Masih 4 tahun ya. 4 tahun aku belum masukkan ke TK. Gitu, aku sengaja memang gak mau masukin ke TK dulu. Untuk aku waktu itu ya masih terlalu kecil ya. Jadi aku gak masukin TK pada waktu itu. Tapi karena anaknya memang semangat belajar dan mungkin sering melihat kakaknya juga pada waktu belajar sama aku, jadi dia juga suka minta, ingin juga diajarin gitu. Jadi ya udah semaunya anaknya aja. Kalau misalkan anak aku yang kecil ini lagi semangat nih, aku mau belajar baca, aku mau belajar nulis gitu, oke, aku ajarin juga gitu. Nah, kalau yang untuk yang besar, karena memang sudah SD kelas 1 pada waktu itu, ya udah ada juga tugas online dari gurunya. Jadi ya aku selalu rutinkan setiap hari ngasih pembelajaran itu gitu. Dan aku tuh jadinya double gitu. Jadi bukan hanya aku mengevaluasi, tapi jadi aku juga belajar yang fokus, belajar materi dari sekolah ini, hari ini aku ajarin. Nanti sore biasanya aku evaluasi lagi yang tadi sudah betul-betul paham atau belum gitu ya. Jadi itu luar biasa gitu. Tapi hikmahnya adalah dimana aku ngerasa bahwa ya alhamdulillah gitu, dengan seperti itu aku jadi tidak melepas anakku begitu saja. Ketika pandemi sudah berakhir pun aku nggak yang ya udah anak-anak udah belajar di sekolah, ya udah aku di rumah ya udah nggak usah terlalu gimana-gimana,
cuman ngecek-ngecek aja udah gitu. Enggak, aku jadi nggak biasa seperti itu. Aku jadinya terbiasa untuk selalu misalnya kakak ada kendala apa di sekolah, aku tanya. Terus kakak ada yang belum paham kah gitu. Ayo kita bareng-bareng bahas apa yang kakak rasa sulit, apa yang kakak rasa belum pahamnya sampai di mana. Dan yang paling utama sebetulnya aku itu ke anak dari awal memang selalu memfokuskan adalah sekolah itu bukan soal nilai. Kalau untuk aku ya, sekolah itu bukan soal nilai. Aku tidak pernah mempermasalahkan nilai anakku berapa di sekolah. Tapi sekolah itu adalah tentang kamu bahagia dan kamu ngerasa seneng gak ada di sekolah itu gitu. Bagi aku itu yang paling penting, lebih penting daripada nilai. Kalau anak seneng, anak bahagia di sekolah, dia bisa enjoy, menikmati proses belajar, itu yang aku harapkan. Yang terpenting itu anakku bahagia. Bukan nilainya harus 100, nilainya harus 90, nilainya harus besar. Bukan itu lagi, tapi aku lebih ke kakak seneng gak belajar hari ini? Hari ini belajar apa? Kalau misalkan anak aku kelihatan gak begitu seneng, aku tanya gak senengnya kenapa? Misalkan aku tanya apa yang sulit dari pelajaran ini, dan aku ngelihat apa yang dia lebih suka pelajari, apa yang dia kurang, itu aku mencoba mempelajari itu semua. Dan alhamdulillah karena pandemi itu aku jadi semakin tahu, semakin mengenal anakku. Ketika dia belajar, dia seperti apa, dia sukanya belajarnya pelajaran apa gitu. Dia lebih senang matematika kah, atau dia lebih senang belajar bahasa kah, atau dia lebih senang belajar apa, itu aku tahu kurangnya dia di mana. Aku jadi belajar tentang itu. Aku selalu bilang ke anakku, aku tidak mempermasalahkan masalah nilai. Yang penting kakak bisa paham, dan pahamnya itu bukan paham yang dipaksakan gitu. Jadi kepahaman itu harus perlahan dilatih, dan dia harus belajar senyaman mungkin dengan kondisi yang dia happy. Jadi lebih mudah dia menangkap setiap pelajaran-pelajaran itu. Jadi pada waktu masa pandemi itu aku betul-betul tidak ingin menekan anak aku, karena kita aja yang orang dewasa bisa stres, anak-anak juga bisa stres dengan kondisi tiba-tiba mereka kaget harus belajar kok di rumah, yang biasanya ketemu teman nggak ketemu teman, yang biasanya ada waktu main sama teman ini nggak ada gitu. Belajar tuh kok cuman ada tugas dari handphone disalin ke buku. Nah, aku nggak mau seperti itu. Jadi pada waktu pandemi itu aku berpikir gimana caranya biar anak-anak tetap belajarnya tuh asik, menyenangkan gitu, walaupun belajarnya tuh di rumah dan sama ibunya, bukan sama bu guru gitu. Tapi aku ingin menjadi guru yang betul-betul membuat anak-anak aku tuh melihat sosok lain dari ibunya yang menyenangkan ya belajar di rumah sama ibu gitu. Jadi pada waktu itu aku betul-betul sampai aku tuh bikin catatan kecil, planning aku setiap harinya tuh gimana. Hari ini aku mau bawa anak-anak belajar dengan cara bagaimana, besok dengan cara bagaimana, membawakan pelajaran itu tuh dengan bagaimana. Itu aku betul-betul sampai aku sedetail itu aku catat gitu. Jadi supaya anak-anak itu di rumah tidak merasa bosan. Jadi aku tuh nggak pernah waktu masa pandemi misalnya anak ada tugas, aku langsung suruh ayo disalin ya, tugasnya ini dikerjakan ya, ini dari bu guru harus begini. Enggak. Tapi aku pada waktu itu betul-betul aku lihat dulu apa yang dikasih tugasnya dari gurunya, terus habis itu aku sampaikan ke anakku dengan caraku, kemudian dengan cara yang semenyenangkan mungkin. Bisa aku sambil ajak main, bisa aku sambil bacain dulu cerita, bisa aku sambil tebak-tebakan dulu gitu. Aku kasih selingan-selingan seperti itu di tengah-tengah pembelajaran supaya anak tuh merasa belajar di rumah pun happy ya gitu. Jadi dia nggak bosan gitu. Dan waktunya tuh aku nggak pernah terlalu ini ya, karena kebetulan juga di sekolahnya itu kan misalnya ngasih tugasnya itu nggak yang harus pada waktu itu misalnya dikumpulin jam sekian, nggak, memang ada batasan jamnya sih, tapi cukup lama gitu. Dari misalkan pagi-pagi jam 7 dikasih tugas, maksimal pengiriman itu kan jam 12. Nah jadi aku nggak pernah setiap jam 7 rutin ngerjain tugas ya gini-gini, nggak. Kadang-kadang aku misalnya anak mau main dulu ya udah main dulu nggak apa-apa, ngerjainnya baru jam 8, jam 9 it's okay gitu. Aku tuh nggak pernah, aku kasih kelonggaran gitu. Tapi beda-beda ya, mungkin setiap ibu cara nge-treat ke anaknya, cara ngasih pembelajarannya ya, setiap ibu kan yang paling paham apa cara yang paling enak nih ke anaknya gitu. Jadi kalau aku tuh bener-bener ngelihat dulu karakter anakku bagaimana, dan apa yang bikin dia seaman dan senyaman mungkin, aku lakuin itu pada masa pandemi.
karena aku nggak mau mereka stres udah di rumah terus, mereka harus kaget dengan yang tiba-tiba segalanya harus serba di rumah gitu. Aku nggak mau seperti itu. Jadi aku berusaha untuk betul-betul meracik cara pembelajaran yang membuat mereka tuh senang gitu, membuat mereka tuh happy. Itu aku sering cari, aku sering searching di YouTube, dimanapun aku selalu cari referensi-referensi bagaimana ya gitu cara pembelajaran yang asik nih untuk anak. Dari situ aku belajar banyak. Mungkin kalau nggak ada pandemi itu aku nggak sampai sedetail itu ya. Mungkin kalau nggak ada pandemi itu aku termasuk yang ya udah hari-hariku lebih banyak dihabiskan untuk urusan rumah tangga, urusan rumah gitu. Kadang-kadang untuk pendidikan anak sedetail itu tuh enggak gitu. Aku bersyukur ternyata hikmahnya setelah pandemi itu aku bisa sampai sedetail itu gitu mengurusi masalah pendidikan anak-anak. Nah jadi dampak positifnya setelah pandemi berlalu pun aku masih tetap menanamkan hal seperti itu. Kalau di rumah bagaimana caranya aku misalnya anak ada PR ada apa, aku buat suasana yang enak supaya anak tuh mengerjakannya pun juga nyaman gitu. Walaupun ya terkadang kendala-kendala kecil tuh pasti ada. Ketika mood anak lagi kurang bagus, kita gak bisa paksakan juga cara kita ke dia untuk belajar tuh bagaimana gitu ya. Kadang-kadang ya adalah hal-hal seperti itu, tapi ya alhamdulillah aku bersyukur hikmah di masa pandemi itu sangat besar. Aku di situ betul-betul belajar, seolah-olah aku tuh betul-betul pada waktu itu tuh ya menjadi guru yang betul-betul ingin memberikan yang terbaik gitu untuk anak-anak, mengajarkan setiap pelajaran-pelajaran. Dan aku pun jadi aware yang benar-benar tahu bahwa oh ini yang sedang dipelajari anak aku, oh iya harus begini, oh ya anak aku baru pahamnya tuh ini, mana yang dia kurangnya dalam belajar ini, itu semakin tahu gitu. Dan alhamdulillah banget, jadi dua-duanya tuh anak aku tuh jadi kan karena anak aku yang pertama yang waktu itu pandemi lagi kenceng-kencengnya itu sebetulnya dari TK semester 2 itu dia udah mulai gak bisa sekolah di luar, mulai di rumah, itu mulai masuk pandemi. Jadi belajar bacanya, belajar menulisnya, alhamdulillah itu aku semua. Aku yang benar-benar turun tangan untuk dia sampai dia bisa baca lancar, bisa nulis lancar, itu semua aku. Kemudian anak aku juga yang kedua sampai dia bisa lancar baca, nulis, itu semuanya aku. Alhamdulillah. Itu kan kalau mungkin nggak ada pandemi, mungkin gurunya yang lebih berperan. Tapi di situ ternyata aku yang lebih berperan. Itu pada waktu dijalanin ada rasa lelah, ada rasa capek, membagi waktu urusan ini dan itu. Tapi setelah semua itu terlewati dan aku melihat anak-anak jadi bisa ini, jadi bisa itu, wah itu rasanya luar biasa. Ya Allah, aku bersyukur sekali. Aku ada peran besar di situ, ada peran aku di situ yang membuat anak-anakku yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca, tadinya nggak bisa nulis jadi bisa nulis, tadinya belum bisa ini itu jadi bisa ini itu. Kayak ya Allah gitu. Mungkin kalau nggak ada pandemi, semua itu peran itu tuh diambil gurunya gitu. Bukan aku yang berperan di situ. Tapi dengan adanya pandemi, itu aku jadi berperan buat anak-anakku yang jadi nggak bisa jadi bisa. Itu ada rasa bahagia yang luar biasa dalam hati aku. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai ngaji semuanya anak-anak aku tuh aku gitu yang berperan di situ, bisa ngajarin mereka tuh. Ya Allah, bersyukur sekali gitu. Ternyata hikmahnya sangat betul-betul besar gitu. Dan di situ juga ya berjalannya waktu aku bersyukur. Ternyata setelah pandemi berakhir pun alhamdulillah berangsur-angsur semua membaik. Suami aku juga bisa mendapatkan pekerjaan lagi yang alhamdulillah semuanya semakin membaik. Di situ semua sudah mulai membaik gitu ya keadaannya, semuanya, kondisi suasana hati juga sudah mulai membaik gitu. Aku juga ngerasa bahwa apa ya, karena dulu aku kecil, aku sempat kalau ditanya itu cita-citanya mau jadi apa, aku suka bilang aku mau jadi guru. Tapi itu cuman ya hanya sekedar ya udah cita-citaku jadi guru dan gak kesampaian juga gitu ya. Tapi aku tuh ngerasa kayak aku dikasih ruang untuk mengekspresikan keinginan aku menjadi guru itu gitu.
Jadi waktu pandemi itu aku merasa aku enjoy, seneng waktu aku ngajarin anak-anakku tuh, seneng banget rasanya. Aku seneng banget waktu ngajarin anak-anak aku itu. Begini ya rasanya jadi guru tuh gitu ya. Akhirnya aku merasakan juga gitu, walaupun nggak kesampaian lah untuk ngajar di sebuah sekolah dengan murid yang banyak tuh, mungkin nggak kesampaian pada waktu itu, tapi setidaknya aku menjadi guru untuk anak-anak aku gitu, bisa belajar banyak gitu kan. Karena kan kalau apa ya, jadi guru untuk anak-anak tuh selain anak-anak yang belajar ke kita, tapi ya kita juga sebagai ibu belajar kepada anak-anak gitu kan. Karena sebetulnya ya kita saling lah gitu ya. Aku belajar dari anak-anak bahwa memang setiap proses itu harus dijalani dengan suka hati gitu. Hati itu harus tetap merasa senang gitu ya. Menjalani setiap prosesnya itu tidak mudah, tapi aku belajar itu dari anak-anak. Aku tuh tahu bahwa anak-anak juga menjalani hal yang berat ketika masa pandemi, tapi mereka suka hati aja gitu ngejalanin proses belajarnya seperti ini, seperti itu gitu. Aku ngelihat, oh iya ya, kita orang dewasa tuh terlalu banyak kekhawatiran yang berlebihan gitu kan, banyak prasangka-prasangka yang gak baik gitu kadang-kadang. Aku suka belajar, oh berarti aku juga belajar nih dari anak-anak bagaimana bisa menerima segala kondisi yang tiba-tiba harus begini, harus begitu, yang membuat kita shock gitu, tapi kita tetap harus menjalanin itu, menjalanin proses itu dengan hati yang tenang, tetap harus dijalanin, dan pada akhirnya pasti bisa terlewati, dan pasti ada hikmah yang luar biasa di balik setiap kejadian. Salah satunya waktu kejadian pandemi itu. Jadi aku bersyukur sekali, bonding aku dengan anak-anak semakin dekat. Aku semakin memahami anak-anak aku. Jadi aku juga ngerasa ya di balik semua ujian itu ada hikmah yang luar biasa, dan aku sangat bersyukur sekali gitu. Jadi aku sekarang jadi terbiasa. Setelah masa pandemi itu lewat pun ya aku terbiasa akhirnya selalu memantau, menemani anak-anak dalam proses pembelajarannya. Proses pembelajaran tidak pernah aku tinggalkan anak-anak tuh menjalani proses pembelajarannya ya udah sendiri aja gitu. Enggak, aku selalu berusaha untuk menemani setiap proses pembelajaran mereka. Dalam belajar apapun ya, bukan cuman akademik aja, tapi bukan cuman soal belajar di sekolah aja, tapi dalam belajar apapun itu aku selalu ingin aku ada di situ gitu, supaya anak-anak juga selalu mengingat gitu bahwa dalam setiap proses pembelajaran mereka tuh mereka tidak sendiri, tidak belajar sendiri, ada orang tua mereka yang mendukung mereka. Semoga itu menjadi motivasi juga supaya mereka selalu semangat ketika belajar, ketika menghadapi tantangan. Mudah-mudahan mereka selalu bisa menghadapinya dengan kuat, menghadapinya dengan pikiran yang positif. Aku selalu yakin ketika kehadiran aku itu berharga untuk anak-anak, ketika aku bisa hadir menemani mereka dalam setiap proses pembelajaran mereka tuh, itu pasti sangat berarti untuk mereka. Aku percaya itu, dan aku bisa merasakan itu tuh di masa-masa pandemi, betul-betul luar biasa seperti itu. Nah, jadi itu ya guys ya, semoga apa yang aku ceritakan ini mungkin bisa diambil sedikit ada manfaatnya, bahwa kita juga sebagai orang tua, kehadiran kita di sisi anak-anak kita itu sangat penting. Sesibuk apapun kita, serumit apapun pikiran kita dengan masalah-masalah apapun itu, tetapi saat di dekat anak-anak itu kita harus tetap ada. Jadi harus tetap ada, setidaknya kehadiran kita itu tetap ada gitu. Saat di sisi mereka itu kita harus betul-betul bisa memberikan energi yang positif gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.